Kabar baiknya nih ya, kalau kamu sudah tidak lagi comparing, membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi didominasi oleh perasaan iri atau cemburu melihat kebahagiaan, kemudahan, ataupun kesuksesan orang lain, justru di saat itulah jalan akan terbuka. Rezeki kamu akan jauh lebih dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Teman-teman, pernah nggak kalian ada perasaan cemburu atau perasaan iri melihat kehidupan orang lain di sekitar kalian misalnya ya, atau teman kalian yang kita lihat dari luar itu berjalan dengan sangat mulus. Misalnya nih, kita punya teman atau kita melihat kenalan atau ada orang yang kita anggap hidupnya tuh berjalan dengan sangat mulus. Misalnya dia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Jadi sejak lahir udah hidupnya nyaman. Orang tuanya adalah orang tua yang baik misalnya. Kemudian dia lahir juga sebagai anak yang pinter. Sehingga waktu sekolah, waktu kuliah, waktu kerja, karirnya itu ya berjalan dengan mulus. Atau bahkan saat dia punya pasangan, dia berkeluarga, keluarganya juga keluarga yang sejahtera. Sehingga kita melihat dari luar, wah kok enak banget ya hidupnya berjalan dengan sangat mulus. Sehingga kita kadang membandingkan, comparing dengan keadaan kita yang mungkin sebaliknya, berkebalikan dengan orang tersebut. Pernah nggak kalian ada di situasi seperti itu? Alhamdulillah kalau teman-teman nggak pernah merasakan perasaan seperti itu. Good job, bagus banget. Sedangkan kalau aku sendiri, aku pernah ada perasaan seperti itu teman-teman. Jadi ngelihat gitu ya, terutamanya waktu zaman sekolah, dimana aku benar-benar struggle ya di waktu zaman sekolah itu, terutamanya karena finansial di keluarga, di orang tua aku, sehingga kadang melihat temen yang, wah dia tuh udah lahir dari keluarga kaya, kemudian secara fisik juga good looking, kemudian juga anaknya pintar, kayak perjalanan waktu sekolah tuh mulus gitu, berprestasi anaknya. Pernah ada perasaan seperti itu, kok enak ya, jalannya mulus banget, sedangkan aku kayak begini banget nih hidupnya. Nah, aku pernah ada di perasaan seperti itu teman-teman. Dan aku ingin share ke kalian gimana caranya supaya perasaan tersebut tidak lagi menghantui, tidak lagi menyita pikiran dan hatimu. Karena kalau kita terus berada di perasaan seperti itu, perasaan-perasaan cemburu, iri, melihat kehidupan orang lain, terus mendominasi pikiran dan hatimu, itu sangat berakibat fatal ya, karena itulah yang akan menjadi penghambat rezeki. Karena kalau kita ini ya hubungkan dengan perkataannya Allah bahwa siapa yang bersyukur bakal ditambah nikmatnya, sedangkan yang kufur itu akan dikasih sanksi, kayak dikasih azab gitu kan ya, akan semakin dipersulit. Sehingga kalau kita terus comparing, terus ada perasaan cemburu, iri, melihat kehidupan orang lain, nah itu membuat kita gak melihat apa yang sudah Allah berikan. Sehingga rasa syukur itu jadi semakin berkurang. Nah itu kan bahaya ya, semakin kita nggak bersyukur, ya semakin kita terus berada di kesulitan atau dihambat nih. Ada hambatan rezeki nih teman-teman. Jadi di sini, di video ini aku ingin share kepada kalian cara yang aku lakukan sehingga sadar, tidak lagi comparing, tidak lagi membandingkan, tidak lagi ya ada perasaan iri atau cemburu melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya kalau kita lihat dari luar itu berjalan dengan sangat mulus. Topik ini kan juga sempat ramai ya dibicarakan beberapa tahun yang lalu tentang privilege. Bagaimana orang yang start hidupnya mendapatkan banyak privilege, terutamanya privilege misalnya good looking, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keturunan darah biru misalnya, itu katanya hidupnya akan jauh lebih mudah dibandingkan orang-orang yang lahir dengan privilege yang sedikit. Kalau konteksnya untuk kehidupan duniawi saja, aku setuju nih
Memang orang yang lahir dengan banyak privilege, maka dia akan berpeluang hidupnya jauh lebih mudah ke depannya. Tapi buat kita yang percaya, beriman bahwa hidup itu nggak hanya di dunia aja, kita akan menghadapi yang namanya afterlife atau kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat nanti, maka perspektif privilege ya, lahir dengan banyak privilege ini bisa berubah teman-teman. Bahkan bisa berkebalikan. Ada paradoksnya, yaitu orang yang banyak privilege-nya sejak lahir justru akan merugikan dia nanti di akhirat. Nah, perspektif inilah yang membuat aku sadar, yang akhirnya membuat aku sadar dan tidak lagi membandingkan diri, tidak lagi merasa iri ataupun cemburu dengan kemudahan ya orang-orang yang hidupnya berjalan lancar ya. Aku tidak lagi ada di perasaan tersebut. Salah satu cara pandang atau mindset yang aku tanamkan ke dalam diriku sehingga mengubah perspektifku terhadap privilege itu adalah cara pandang yang meyakini bahwa sukses versi Tuhan ya dengan sukses versi manusia itu berbeda. Sukses versi manusia itu biasanya dinilai dari hasil akhir yang didapatkan, yang bisa kita lihat. Contohnya nih ya, kebanyakan dari kita atau kebanyakan orang Indonesia itu akan menganggap orang itu sudah sukses kalau saat ini dia punya rumah, apalagi rumahnya gede, dia punya mobil, dia punya keluarga yang harmonis gitu ya kelihatannya, punya anak pinter semua, jadi orang semua, cita-citanya tercapai semua. Sehingga kita mengatakan bahwa oh si A sekarang sukses ya. Nah kenapa dianggap sukses? Iya karena sekarang lihat tuh, dia udah punya rumah, rumahnya gede banget. Dia punya mobil, mobilnya lebih dari satu. Anak-anaknya bisa kuliah semua, kuliah ke luar negeri misalnya. Nah itu biasanya pandangan sukses menurut manusia. Padahal kita nggak tahu nih di balik kesuksesan yang kita anggap kesuksesan tersebut, di balik itu semua apa yang dia sudah lakukan, cara-cara seperti apa. Kita nggak peduli atau ya udah pokoknya dilihatnya tuh dia udah jadi orang kaya. Nggak tahu caranya gimana, apakah dari cara yang baik atau dari cara yang kurang baik. Kita nggak pernah tahu. Jadi orang-orang tuh hanya ngelihat dari hasil yang bisa dilihat saat ini. Nggak peduli caranya seperti apa. Dan itulah yang biasanya membuat orang-orang berlomba-lomba mencari jalan, bahkan cari jalan pintas supaya terlihat sukses. Karena penilaian sukses menurut manusia itu berdasarkan dari hasil yang terlihat. Sebaliknya, sukses versi Tuhan itu memiliki perspektif yang berbeda. Jadi Tuhan, Allah itu tidak melihat kita berdasarkan dari apa yang terlihat, hasil yang terlihat saat ini. Nggak ngelihat uang yang kita miliki, tapi lebih melihat bagaimana perjuangan dan proses kita untuk menghasilkan uang tersebut. Jadi misalnya nih ya, kita melihat orang tuh sukses karena dia punya uang 1 miliar. Nah, Allah melihat bukan dari 1 miliarnya, tapi ngelihat gimana prosesnya dia memiliki 1 miliar tersebut. Kalau prosesnya dari cara yang baik, benar-benar diusahakan, diikhtiarkan ya, dengan berdoa, dengan usaha yang bersih, dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak menyakiti orang lain, maka ya itu dianggap sukses oleh Tuhan. Tapi kalau 1 miliar yang kita miliki didapat dari didapatkan dari proses-proses yang tidak baik, dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari hasil menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, maka 1 miliar tersebut gak ada nilainya sama sekali di mata Tuhan. Bahkan bisa jadi bumerang. 1 miliar tersebut bisa menjadi ancaman di kehidupan dia nanti, di kehidupan akhirat orang tersebut. Artinya, kalau manusia itu ngelihat hasil akhirnya, sedangkan kalau Allah itu ngelihat gimana prosesnya. Nah, itulah yang aku tanamkan ke dalam diri aku, yang membuat akhirnya aku nggak lagi ada perasaan iri, cemburu, ngelihat kesuksesan orang lain atau kemudahan-kemudahan orang lain. Karena yang aku yakini,
Allah melihat prosesnya. Ya, jadi misalnya nih ya teman-teman, orang yang punya privilege banyak nih dari lahir. Misalnya dia lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga berada. Kemudian ya ini pemisalannya, si A lahir dari keluarga orang kaya. Sedangkan si B lahir dari keadaan yang struggle banget. Keluarganya misalnya dari keluarga miskin. Oke, si A dan si B privilege-nya berbeda menurut manusia. Keduanya ingin mencapai tujuan yang sama, pengen dapetin uang 10 juta rupiah. Kira-kira mana nih yang paling mudah teman-teman? Tentu ya secara logis si A akan lebih mudah karena si A lahir dari keluarga kaya. Mungkin orang tuanya bisa bantu ya, 10 juta buat dia mudah. Nah sedangkan buat si B yang lahir dari keluarga miskin, dapetin 10 juta rupiah itu harus berdarah-darah, harus melalui proses yang berliku, butuh perjuangan yang lebih besar, effort yang lebih besar dibandingkan si A. Nah ya, kalau kita lihat sukses versi manusia, kemungkinan yang bakal ngeraih 10 juta duluan si A kan? Sehingga kita akan melihat, wah si A itu sukses, enak hidupnya, mudah. Ya, sedangkan si B, aduh struggle banget dapetin 10 juta. Itu sukses versi manusia. Sedangkan menurut Tuhan, ya bisa berbeda, bisa berkebalikan. Si A karena mudah, ya udah usahanya tuh mungkin hanya 5 atau 6. Karena mudah nih, ada privilege, ada bantuan misalnya dari orang tuanya. Sedangkan si B yang benar-benar struggle, dia mulai dari nol, bahkan mulai dari minus, yang membuat dia jadi berusaha lebih keras, doanya jauh lebih khusyuk ya, tambahan amalan-amalannya jauh lebih banyak. Kalau kita melihat dari perspektif tersebut, antara si A dan si B, mana nih yang perjuangannya bakal lebih besar? Mana ikhtiarnya yang bakal lebih banyak dan doanya lebih banyak? Bahkan mungkin ibadahnya, amalan sunnahnya akan lebih banyak teman-teman. Tentu ya, kemungkinan besar yang prosesnya lebih besar, perjuangannya lebih besar itu adalah si B. Dan kalau kita kembalikan lagi dengan cara pandang bahwa Tuhan melihat prosesnya, perjuangannya, bukan hasilnya, maka ada kemungkinan ya si B ini adalah orang yang sukses di mata Tuhan. Karena perjuangannya lebih besar ya, keyakinannya jauh lebih besar, kesabarannya akan jauh lebih besar dibandingkan si A. Nah, ya berarti kan secara akhirat mana yang lebih beruntung teman-teman? Si A yang kita lihat banyak privilege-nya dan hidupnya mudah, atau si B yang hidupnya struggle tapi membuat dia akhirnya berjuang lebih besar, berjuang lebih keras, beribadah lebih khusyuk misalnya. Nah dari situ kita bisa melihat yang beruntung secara akhirat adalah si B. Cara pandang seperti itulah yang akhirnya mengubah hidupku teman-teman. Yang dulunya gampang ke-trigger, gampang comparing, membandingkan diri dengan orang lain, kemudian gampang cemburu atau iri melihat kemudahan ataupun kesuksesan orang lain, alhamdulillah itu mulai berkurang dan berubah. Ya, karena yang aku yakini saat ini adalah yang Tuhan lihat adalah prosesnya. Sukses menurut Tuhan itu adalah bagaimana kita tetap terus berjuang, terus yakin berprasangka baik kepada Allah, terus berikhtiar. Justru malah ini ya akan membawa banyak keuntungan buatku nanti, di akhirat nanti. Karena semakin banyak berjuang, semakin banyak berikhtiar, semakin banyak doa yang aku lakukan, karena untuk mencapainya gak ada privilege yang mendukung, itu bisa jadi tabungan nih, ya tabungan perjuangan yang insya Allah ya akan mendapatkan balasan yang terbaik di kehidupan kita nanti. Ya, jadi comparing, kemudian iri, cemburu, tidak lagi menghantui, tidak lagi menyita pikiran dan hati kita, tapi lebih fokus. Akhirnya kita lebih fokus untuk berjuang. Kabar baiknya nih ya, kalau kamu sudah tidak lagi comparing, membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi didominasi oleh perasaan iri atau cemburu melihat kebahagiaan, kemudahan, ataupun kesuksesan orang lain, justru di saat itulah jalan akan terbuka.
rezeki kamu akan jauh lebih dilancarkan, cita-cita kamu akan terbuka jalannya. Itu berdasarkan pengalaman ya, pengalaman aku pribadi saat aku sudah mulai fokus untuk berjuang, ya nggak ada urusan lah orang lain mau sukses duluan kek ya, atau dia banyak privilege-nya, udah nggak ada urusan ya. Yang aku fokuskan adalah perjuangan dan proses aku sendiri, dan aku meyakini justru semakin banyak perjuangannya, semakin banyak ikhtiarnya, ini bisa jadi tabungan nih di sisi Allah nanti di akhirat gitu. Aku mikirnya seperti itu teman-teman. Nah, ternyata paradoksnya ya, saat perasaan comparing, membandingkan, iri, cemburu itu udah hilang, udah berkurang, yang aku rasakan rezekiku jadi jauh lebih lancar, cita-citaku jadi gampang banget dapat jalan dan akhirnya terwujud satu persatu. Ini juga ada kaitannya dengan proses penerimaan diri ya teman-teman, karena akhirnya kita kalau udah nggak ngebandingin diri lagi dengan orang lain, akhirnya kita mulai menerima apa yang Allah berikan di hidup kita saat ini. Mulai menerima keadaan, mulai menerima diri ya, kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi keluarga. Nah, karena kita udah mulai menerima, disitulah akan muncul rasa syukur, rasa terima kasih dari apa yang kita punya. Dan katanya Allah, rumusnya nih ya, kalau kita bersyukur bakal ditambah nikmatnya. Jadi itu tetap berkaitan teman-teman. Kalau kita nggak comparing lagi, nggak iri atau cemburu dengan kesuksesan orang lain, ya kita fokus ke diri kita, maka disitulah kita mulai menerima, sehingga ya Allah akan menambahkan nikmat dan jalan rezeki kita, cita-cita kita akan tercapai. Itulah yang bisa aku share di video kali ini teman-teman, tentang cara pandang yang mengubah hidupku sehingga juga berpengaruh dalam pencapaian yang aku rasakan saat ini, dan semoga bermanfaat, semoga teman-teman dapat ilmu atau dapat hikmah dari apa yang aku share kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.